Iki gak di nganu sik ta, di majokno sik enggak ya? Cukup ta nang kene. Cukup wis. Soale lek gak tepak pas opening yo gak enak iku. Assalamualaikum. Iwak pelas, iwak pedo. Jatim cerdas saiki ana nang Situbondo. Hebatnya apa? Ini adalah salah satu SMK pusat keunggulan sing ono di lingkungan pondok. Dan tentu soft skill, hard skillnya cukup hebat dan akan ditunjukkan di depan Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK. Saiki wayahe awake dhewe mbuntuti ikut menyaksikan opo sih hebatnya SMK yang satu ini. Budal wong, yuk. Amin. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kita sudah ada di salah satu SMK pusat keunggulan yang ada di Kabupaten Situbondo, dan ini ada di lingkungan pondok yang memang sudah betul-betul global dan milenial. Dan di sini sudah Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK, Pak Kacapdin Kabupaten Situbondo, Pak Kepala Sekolah tentu, dan juga ada salah satu pendamping Telkom yang ikut membina dan mendidik anak-anak kita yang ada di sini. Sebelum ke Pak Kadis, nyun sewu, ke Pak Kepala Sekolah dulu. Pak Kepala Sekolah, kita ini sebetulnya ada di lab yang spesial sekali, yang dibangun kerjasama dengan pihak Telkom. Bagaimana itu Pak, komitmennya atau kesepakatannya seperti apa Pak Kepala Sekolah? Ya, terima kasih. Jadi kami sebenarnya dari awal itu kepingin anak didik kita itu keluarannya itu bisa bekerja ya, dengan diterima dengan baik di industri. Kemudian untuk komitmen kita dengan Telkom, kita komitmen kerjasama untuk membuat lab anak-anak yang berstandar industri. Kemudian Telkom kita hadirkan sebagai guru industri mengajar gitu Pak. Jadi langsung yang membina Telkom ini Pak Kepala Sekolah. Ya, langsung. Tentu anak-anak ini aplikasinya akan langsung mengikuti yang ada di PT Telkom. Gitu. Wah, hebat ini. Pak Kadis, ini sebuah kemajuan Pak. SMK pusat keunggulan di lingkungan pondok dan kemudian langsung ada kerjasama dengan pihak Telkom. Ke depan seperti apa Pak Kadis? Saya bangga capai melihat SMK Ibrahimi 1 Sukorejo ini, di mana jurusan komputer dan jaringan ini sudah kerjasama dengan PT Telkom Indonesia, sehingga PT Telkom pun mengirim tenaga ahlinya untuk memonitor bagaimana siswa belajar di bidangnya. Bahkan di ruang sebelah ini juga ada laboratorium optik yang dibangun kerjasama antara SMK Ibrahimi 1 Sukorejo dengan Telkom Indonesia. Tentunya siswa yang mempelajari ini adalah sesuai dengan standar-standar kemajuan teknologi yang telah digunakan oleh perusahaan. Inilah bentuk link and supermatch yang dibangun di SMK. Apalagi cabai SMK Ibrahimi 1 Sukorejo ini berada di kawasan pesantren. Artinya bahwa teknologi dunia sudah masuk di pesantren. Dan saya yakin para santrinya bisa mengikuti perkembangan teknologi itu, dan insya Allah ke depan menjadi bagian dari pencetus ide-ide dunia teknologi. Wow.
Iya, satu-satunya SMK yang memang sudah meletik pol ini. Kebetulan ada Mas Aski yang mewakili PT Telkom yang sudah ikut join membina anak-anak yang ada di sini. Mas, sejauh mana sih support PT Telkom pada SMK yang penjenengan dampingi sampai segitunya ini? Gimana? Terima kasih Cak Bey. Jadi kontribusi Telkom ini dalam bekerja sama dengan SMK Ibrahimi 1 Sukorejo. Jadi ini tidak lupa juga dengan semangat yang begitu tinggi dari guru-guru, terutama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Umar Hasan ya. Karena tanpa adanya semangat itu, mungkin kita tidak ada solusi-solusi yang terbangun seperti ikut gak semangat yo. Seperti pengadaan lab mikrotik, lab FO maupun pengadaan tenaga profesional seperti itu. Dari semangat itu kita akhirnya mendapatkan solusi-solusi yang mungkin sudah kita lihat seperti sekarang ini. Dan semua ilmunya Telkom ditumplek di sekolah ini. Jadi kita menghadirkan miniatur Telkom ke dalam SMK Ibrahimi 1. Bukan main. Ini tentu bagus untuk diteladani SMK yang lain, baik itu mau PK mau tidak PK, yang penting iki api. Monggo dicontoh, ojo nang tindi, tetap di Jatim Cedal. Ini tadi banyak sekali yang sudah dikunjungi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK, Pak Kepala Sekolah, tentu juga Pak Kacapdin wilayah Bondowoso dan Situbondo. Ternyata keunggulan-keunggulan yang ada sudah ditunjukkan dengan sungguh-sungguh dan betapa memang SMK Pusat Keunggulan yang satu ini mempunyai kekhususan dalam hal keunggulannya. Saya ingin ke Pak Kepala Sekolah dulu nih, monggo Pak. Ya, setelah tadi kita saksikan nih Pak Kepala Sekolah, anak-anak kita memang hebat di bidang-bidang yang tadi sudah ditunjukkan. Bagaimana Pak Kepala Sekolah melakukan atau memanage atau mengelola sehingga SMK penjenengan ini menjadi hebat seperti yang saat ini kita saksikan. Bagaimana itu dilakukannya Pak Kepala Sekolah, monggo. SMK kita arahkan untuk jadi SMK yang unggul, tentu kita harus melakukan upaya-upaya dalam memanage. Yang pertama, kita harus memiliki tim yang kokoh dan solid. Kemudian yang kedua, kita terus membangun komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam mengembangkan SMK. Sehingga satu dengan yang lain saling menguatkan, begitu Pak Kepala Sekolah. Hebat sekali, top ini. Nah, tepuk tangan dulu untuk SMK Ibrahimi. Pak Kadis, SMK ini SMK swasta dan ada di lingkungan pesantren, tentu beda sekali bagaimana pengelolaan dan pendidikan yang ada di SMK ini dibandingkan dengan SMK yang umum seperti yang kita lihat biasanya. Kinten-kinten ini ada tahapan-tahapan yang tentu lebih baik. Nah, kebaikan atau plusnya kinten-kinten di mana Pak Kadis ini? Pak Bay, pemerintah ini harus berterima kasih kepada sekolah-sekolah swasta. Karena pembukaan UUD 45 itu mengamanatkan bahwa mencerdaskan bangsa itu tugas pemerintah. Tetapi kalau saya mau memberikan contoh di Jawa Timur misalnya, sekolah swasta, SMA, SMK, SLB, itu mendominasi 78% itu swasta. Jadi sekolah negeri itu hanya 22% di Jawa Timur. Ini luar biasa. Dan alhamdulillah, jangan dikira bahwa sekolah swasta itu pasti kalah dengan negeri kualitasnya. Enggak. Banyak sekolah-sekolah swasta
yang selevel bahkan jauh melebihi negeri. Ya. Ini banyak banget. Dan alhamdulillah termasuk kalau saya melihat SMK Ibrahimi 1 Sukorejo ini juga luar biasa saya melihat. Coba kita lihat ruangan yang kita tempati ini. Saya tadi masuk ke kelas-kelas, kelasnya bagus-bagus. Begitu juga laboratorium. Bahkan SMK Ibrahimi 1 ini mampu kerjasama dengan Dudika. Tadi saya masuk ruang industri. Di situ ada PT Telkom, ada siswa yang belajar komputer kerjasama dengan Telkom, ada yang belajar fiber optik. Ini jarang fiber optik ini. Itu sudah dimiliki oleh sekolah swasta. Jadi sekarang kami menghimbau kepada masyarakat tidak harus menyekolahkan anaknya itu di negeri. Tidak harus berebut negeri. Swasta pun sekarang kualitasnya sama dengan negeri. Seperti yang kita lihat di SMK Ibrahimi Sukorejo ini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi masalah banyak tidak banyaknya sekolah swasta ini ternyata bisa dibuktikan bahwa masa saingannya wake sekolahan, tapi kalau sekolah itu mempunyai kualitas yang mantap pasti akan tetap menjadi pilihan. Dan ini sudah bisa dibuktikan oleh teman-teman swasta di Kabupaten Situbondo, bahkan juga yang ada di kabupaten lain. Ojo nang tinti wong, tetap di Jatim cerdas. Ya, dilanjutkan meneh. Iki sik wake sing kate kita bahas, kita tanya jawab. Kebetulan langsung kepada kepala sekolah yang memang sudah mempunyai skema-skema khusus untuk bagaimana memajukan SMK-nya. Namun sebelum kepala sekolah nyuwun sewu Pak Kadis, bahwa tadi kita bahas tentang SMK swasta. Lah sak menika kalau ada SMK atau SMA atau sekolah-sekolah umum yang ada di lingkungan atau di dalam sebuah pesantren, kinten-kinten menika Pak, kinten-kinten, ada tidak kendala atau bahkan mempunyai kelebihan yang lebih baik dibanding dengan yang umum tapi tidak di dalam lingkungan pesantren? Istimewanya napa niku Pak Kadis? Baik, alhamdulillah. Jawa Timur ini adalah provinsi yang memiliki jumlah pesantren terbanyak di Indonesia. Bahkan banyak pesantren-pesantren yang santrinya 30.000 lebih, 10.000 lebih. Saya yakin termasuk pesantren ini santrinya juga 10.000 lebih. Ya. Sehingga siswa SMK-nya mencapai 2.600 lebih, hampir 2.700. Dan saya yakin bahwa sekolah yang berada di lingkungan pesantren seperti ini akan memiliki nilai-nilai positif yang lebih dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang tidak berada di lingkungan pesantren, khususnya di dalam pembelajaran karakter. Karena di pesantren itu sudah terbiasa disiplin. Sekolah jam berapa, ngaji jam berapa, mandi jam berapa, makan jam berapa. Disiplin. Itu sudah terlatih setiap hari. Yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama dengan teman-temannya itu terbangun di pesantren, termasuk sikap dan perilaku. 24 jam itu termonitor selama siswa tersebut berada di sekolah dan di pesantren. Sehingga ada banyak hal positif yang didapat bagi sekolah boarding khususnya di kawasan pesantren. Sehingga tentu karena kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi budaya anak-anak kita yang ada di lingkungan pesantren. Pak Kepala Sekolah, monggo Pak, ceritakan kalau di SMK Penjenengan ini bagaimana kebiasaan anak-anak atau bagaimana sikap pendidikan khusus yang diberikan kepada anak-anak di SMK ini. Monggo Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Jadi anak-anak yang sekolah di SMK Ibrahimi 1 yang mayoritas adalah santri pondok pesantren. Tentu mereka akan mendapat dua kompetensi. Yang pertama kompetensi kejuruan, yang kedua kompetensi kepesantrenan. Nah, kompetensi kepesantrenan itu ada kompetensi
pengetahuan agama, ya. ada kompetensi religius ya, religius ya. Ya, anak-anak gimana sholat malamnya dan seterusnya ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Betul. Jadi sebagian waktunya digunakan untuk pendidikan keagamaan, sebagian digunakan untuk pendidikan akademis di ke SMK-nya, ngoten nggih. Ya. Betul, Pak. Dan itu sudah bisa berjalan dengan baik nih Pak Kepala Sekolah. Alhamdulillah. Semuanya sudah terjadwal dan diawasi oleh para pembina masing-masing. Nah, dari sekian jumlah siswa penjenengan yang tadi Pak Kepala Dinas menyebutkan ada 2000 lebih siswanya, Pak. Niku apa kendala yang selama ini dijumpai, ya, ditemui, kinten-kinten itu selalu ada solusi atau bagaimana? Ya, kendala kita karena siswa kita banyak tentu. Ya. Untuk mengidentifikasi satu persatu permasalahan dari masing siswa itu kita memang sedikit kesulitan. Jadi butuh guru BK yang cerdas dan cepat dalam melaksanakan tugas, kemudian mereka memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan siswa, kemudian dilaporkan ke kami. Gitu, gitu. Sehingga nyatanya sampai saat ini masalah itu tidak ada dan semua berjalan dengan baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik. Tepuk tangan. Kita akan lanjutkan Pak Kadis, tapi nanti setelah yang satu ini tentang pendidikan untuk membuka usaha atau buka usaha. Mungkin nanti ada petunjuk khusus bukan hanya untuk teman-teman swasta ini, untuk teman-teman SMA, SMK dan PKPLK juga penting. Ojo nang tindi wong, tetap di Jatim Cerdas. Sebelum kita selesai, karena wis tiba pucuk, tapi ada yang lebih penting ini. Seperti yang awal tadi saya sampaikan, nyun sewu Pak Kadis, adakah petunjuk khusus Pak untuk membina sebuah sekolah bukan hanya di akademisnya, tapi bagaimana menumbuhkan startup yang ada di lembaga pendidikan? Monggo Pak Kadis. Terima kasih, Cabai. Jadi di Jawa Timur alhamdulillah prestasi akademik yang dicapai siswa ini luar biasa. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, para guru yang telah mampu mengantarkan prestasi akademik siswa yang luar biasa. Dan di Jawa Timur tidak hanya akademik saja yang menjadi perhatian kami, vokasi dan kewirausahaan juga menjadi perhatian kami. Baik di SMK, SMA maupun SLB. Karena banyak siswa yang kebutuhan khususnya tingkat ringan masih memungkinkan untuk memiliki kompetensi keahlian tertentu, masih memungkinkan untuk berwirausaha. Oleh karena itu kami menyarankan, kami mengharapkan kepada para kepala sekolah, yang pertama adalah ajari siswa untuk memiliki kompetensi keahlian tertentu atau memiliki vokasi tertentu atau keterampilan tertentu. Dan setelah memiliki kompetensi keahlian, jangan lupa ajari juga untuk kewirausahaan. Sehingga siswa yang bisa memproduksi barang, dia bisa mempromosikan barang yang dia hasilkan. Dia bisa menjual barang yang dia hasilkan. Siswa yang memiliki keahlian jasa tertentu, dia bisa menjual jasanya, bisa memberikan pelayanan door to door, bisa mempromosikan lewat berbagai media sosial untuk menjual kompetensi keahliannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak siswa yang berpenghasilan rutin setiap bulan. Artinya bahwa saya selalu mengatakan, hai para siswa, belajarlah berwirausaha mulai sekarang. Jangan tunda besok, jangan tunda setelah lulus. Maka sekolah-sekolah untuk melatih keberanian siswa, buatlah kelompok-kelompok usaha, mungkin 5 orang, 7 orang untuk belajar berwirausaha.
Sehingga nanti kami harapkan inilah siswa yang akan menjadi startup baru. Betapa hebatnya bangsa dan negara ini apabila kebutuhan rakyatnya itu bisa dipenuhi dari produk-produk anak sekolah menengah. Sehingga lulus SMA, SMK itu sudah mampu membiayai hidupnya sendiri, bahkan mampu membiayai sekolahnya apabila dia ingin melanjutkan. Iya, tepuk tangan. Ini adalah himbauan atau petunjuk yang cukup bagus untuk kita semua. Pak Kepala Sekolah, monggo penjenengan ada pesan-pesan apa yang lagi nonton JTV siang ini? Silahkan Pak Kepala Sekolah. Nyun sewu melihatnya ke sana. Silahkan. Terima kasih kepada seluruh kepala sekolah. Mari kita kelola SMK menjadi SMK yang unggul dan berkualitas, kompeten, dan mampu untuk mengisi di dunia industri dan dunia kerja. Saya kira ini, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah. Pesan-pesan khusus kayak sampean sing nonton JTV kali ini. Pak Kadis, monggo ada pesan khusus untuk closing statement-nya Pak. Saya mohon dengan hormat para kepala sekolah melakukan evaluasi setiap akhir tahun ajaran. Lakukan evaluasi. Dan tulis evaluasi itu. Yang harus dimasukkan ada 3 hal. Yang pertama adalah akademik, yang kedua adalah vokasi kewirausahaan, yang ketiga adalah karakter. Dan hasil evaluasi itu menjadi pijakan untuk menyusun program kerja di tahun ajaran berikutnya. Apa yang sudah baik tingkatkan, apa yang kurang juga tingkatkan. Sehingga sekolah punya kejelasan bahwa dari tahun ke tahun ada peningkatan-peningkatan yang dicapai dan peningkatan itu terukur. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Dinas. Nembah nuwun Pak Kadis yang sudah bincang-bincang dengan kita, Pak Kabid PSMK. Nembah nuwun Pak Kacap sudah memfasilitasi sehingga kita ada di situ Bondo. Pak Kepala Sekolah, terima kasih sudah melayani dan mendampingi kita semua yang ada di sini. Ngono ae dhisik wong, iwak cucut mangan mie sidik-sidik. Monggo kukut. SMK Ibrahimi pancene asik. Kula Cak Nyun pamit. Wassalam.